Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembacaan doa oleh Bapak Teguh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala kulli sholihan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل الأرواحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المحمد إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وأرحمنا يوم الموت وخلق الموت وسائر شرفه والآفات والحمد لله خير المؤمنين Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh rezeki wa tawbatan qabul wa rahmatan Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa sabar Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Pamatan 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara desinasi budaya positif. Mudah-mudahan acara desinasi ini berjalan lancar dan dapat memberikan atau manfaat ilmu pengetahuan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Dan yang kedua, terima kasih kepada Pak Edi yang telah menyelenggarakan acara ini dan mempersiapkan sebelumnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru dapat mengikutinya sampai acara berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Bapak Edi Santoso. Bapak Edi, bersilakan. Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Pamatan 1, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SDN Pamatan 1 beserta staf. Pertama-tama marilah kita curahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Kemudian yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa berada di zaman yang terang benderang. Oke Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini adalah dalam rangka untuk mendiseminasikan budaya positif, yang mana budaya positif ini sangat baik untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu ini setuju dengan pernyataan ini? Setuju? Setuju nih? Oke, setuju. Kalau boleh tahu apa alasannya? Untuk efek jerah. Kalau diberikan hukuman itu anak-anak bisa jerah, kemudian bisa disiplin seperti itu nih. Tidak semua anak yang mendapat hukuman itu dapat berakhir disiplin. Jadi saya kurang setuju dengan
rumah. Kalau memberi penghargaan mungkin bisa dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Maka misalnya memberi reward pada anak yang bisa menjawab pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih Bu Diri, jawaban yang luar biasa sekali. Di mana kita nanti akan melihat bagaimana apakah pernyataan Bapak Ibu di sini yang awalnya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian reward dapat mendisiplinkan anak juga. Kita bahas untuk slide-slide selanjutnya. Terima kasih Bu Diri. Mungkin ada yang berpendapat lain, tidak setuju atau bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan pendapatnya Bu Diri atau ada yang ingin menambahi? Mungkin pula ada yang kurang setuju. Dipersilakan. Setuju semuanya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini juga nanti kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima nanti ada restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, yaitu dengan segala restitusi. Nah, di sini mencakup profil pelajar Pancasila yang dibahas secara rinci nantinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba Bapak Ibu, ada A dan B, ada dan ada. Misalkan berpasangan. Saudara cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala tangan. Dibayangkan saja Bapak Ibu menuliskan sebuah kata, kalimat atau bisa juga nama siapa orang yang paling disenangi atau disayangi, kemudian digenggam. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, hardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira kalau Bapak Ibu, di sini di kepala tangan Bapak Ibu ini ada sebuah rahasia di situ. Apakah Bapak Ibu itu bersedia membuka kepala tangan tersebut? Bersedia apa tidak? Tidak. Dengan cara apapun? Dengan cara apapun tidak bisa dibujuk? Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Misalkan dibujuk dengan, nanti kalau dibuka saya beli 1 juta. Bagaimana kira-kira? Sebuah rahasia. Tidak bisa. Cukup kita dan bayangan saja ya Pak. Cukup ada dan bayangannya saja Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu setuju? Apakah dengan bujukan apapun Bapak Ibu tidak mau membuka kepala tangannya? Kalau rahasia Tidak mau karena rahasia. Iya. Kalau tidak ada apa-apanya ya tidak apa-apa. Oke. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa seseorang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, perlu diketahui di perubahan paradigma teori kontrol yaitu ilusi kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Jadi hanya sebuah ilusi. Misalkan anak itu datang terlambat, kemudian dibentak-bentak, diancam, diberikan hukuman. Itu hanya ilusi. Karena pada saat anak tersebut dihukum, dia mau, dia bersedia. Tapi besoknya diulangi lagi. Seperti itu.
fenomena yang seperti itu Bapak Ibu. Karena itu semua adalah sebuah motivasi yang keluar dari luar, bukan keluar dari dalam dirinya sendiri, tapi dari luar. Sehingga apabila ada anak yang nurut ketika dihukum, itu hanya ilusi kita, hanya goyang-goyang kita yang terlihat di depan mata kita, di belakang itu kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Kemudian selain ilusi guru mengontrol murid, itu ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Jadi orang dewasa tidak bisa memaksakan anak seperti itu. Nah, di sini kita tengok kembali ke perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita lihat di teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hanya usaha di situ. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan Anda bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau Anda mengontrol orang lain, itu hanya ilusi belaka. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan ingin mendisiplinkan murid. Kita ingin sekali murid itu bisa disiplin. Nah, disiplin itu sendiri bagaimana Bapak Ibu? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang disampaikan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi biasanya kalau kita memberikan hukuman itu kita membuat ketidaknyamanan bagi anak dibuat disiplin tapi tidak nyaman. Dan nyaman karena berubah. Misalkan kalau masuk kelas itu harus berbaris rapi, itu tidak nyaman. Kalau tidak berbaris rapi, nanti kena hukuman. Dan itu kan sebuah ketidaknyamanan. Kemudian ada pula kalau berbaris rapi, nanti kamu saya kasih bintang. Ini tidak nyaman. Kan kalau saya tidak berbaris rapi, saya tidak dapat bintang. Ya ini kan seperti itu. Kan tidak nyaman. Sama halnya dengan kita. Ini lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol yang terbit pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Diana Goshen
yang bukunya itu terbit tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama itu berisi elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berpikiran global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Itu adalah elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan itu berasal dari dalam diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Jadi motivasinya itu timbul dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini kalau kita terapkan kepada murid itu hanya berlaku sementara. Kita terapkan kepada murid itu berlaku sementara. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika gurunya sudah tidak ada, misalkan kita memberikan hukuman, kalau kita ada di kelas, kalau murid ada di kelas tidak boleh rame. Kalau rame, kamu saya hukum. Dia diam karena takut. Dia takut. Tetapi ketika guru tersebut keluar, misalkan ke kantor, tidak ada di dalam kelas tersebut, pasti ramai. Karena mereka tidak memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal seperti itu. Nah, kita bicara lebih lanjut tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi ketika tidak melakukannya? Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berhubungan dengan reward. Misalkan kalau saya itu datang lebih pagi, saya akan mendapatkan ujian dari kepala sekolah. Bisa gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di pikirannya seperti itu, berarti teman-teman di sini motivasinya untuk datang pagi itu adalah motivasi eksternal, karena ini mendapat ujian. Kalau tidak ingin dihukum, misalkan kalau dia datang pagi karena tidak ingin dihukum, itu juga motivasi eksternal, tapi dia takut pada hukuman. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi misalkan saya datang pagi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tidak terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar atau faktor-faktor dari eksternal. Nah, ini yang namanya motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Kita ke filosofi Ki Hajar Dewantara nih. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi cakap untuk memerintah diri sendiri. Bukannya kita itu hanya mau diperintah, tetapi kita melaksanakannya ini karena motivasi diri sendiri. Tidak nyaman orang yang diperintah-perintah, ya kan? Jangankan murid, kita sendiri yang orang dewasa kalau diperintah-perintah kan merasa tidak nyaman di Bapak Ibu. Tidak nyaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus cakap memerintah diri kita sendiri, sehingga kita itu dapat mencapai tujuan.
tujuan kita, di mana itu adalah sebuah tujuannya adalah sebuah keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita bicara tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka dapat mencari solusi sendiri terhadap permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan muridnya. Ketika murid menyadari bahwa dirinya itu melakukan sesuatu hal karena dia ingin menjadi seseorang yang seperti apa, misalkan menjadi seorang yang bertanggung jawab seperti itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu menurut Jan Rosen yang bukunya terbit tahun 2000. Nah, 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk pihak di dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita ke keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas kok? Keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak itu bisa menjawab. Kok harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja, Bapak? Oke, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar apa itu, Bapak Ibu? Mengapa kok kita harus memiliki peraturan menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Untuk tata tertib lalu lintas. Biar tidak ditangkap polisi, biar tidak ditilang. Itu peraturan. Kalau seperti itu jatuhnya ke peraturan. Nah, bagaimana untuk membuat itu adalah sebuah keyakinan? Keyakinan kalau kita memakai helm berarti kita aman. Nah, betul sekali, luar biasa. Kalau kita memakai helm, kalau itu menjadi sebuah keyakinan, itu dia akan berbicara dalam hatinya bahwa saya harus pakai helm agar saya selamat ketika misalkan kita terjatuh. Itu jadi sebuah keyakinan. Kalau keyakinan itu muncul dari motivasi intrinsik atau motivasi internal. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau kita ke peraturan, kalau tidak mematuhi 3M ini saya tidak bisa masuk ke mall. Tidak bisa masuk ke mall. Itu sebuah peraturan. Nah, kalau menjadi sebuah keyakinan, nah, saya harus pakai masker agar saya bisa selamat, tidak tertular penyakit Atau tidak menulari orang lain. dan tidak menulari orang lain seperti ini. Yang ketiga, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar bisa mengikuti
agar bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Itu adalah sebuah motivasi internal. Kalau jatuhnya nanti misal begini, saya harus datang tepat waktu saat latihan biar saya itu dapat nilai yang bagus. Itu bukan takut absen, saya takut tidak lulus. Itu bukan motivasi internal, tapi motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di sini diperlihatkan oleh lingkaran, beberapa lingkaran ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 lingkaran, di mana itu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Nah, apa yang masuk di sini? Peraturan kelas itu kita kan memiliki semuanya ya. Peraturan kelas itu kita nanti biar murid itu bisa memiliki motivasi secara internal, itu harus di breakdown menjadi sebuah kesepakatan kelas dulu. Nah, setelah kesepakatan kelas kemudian dijadikan sebuah keyakinan kelas, di mana nanti keyakinan kelas ini akan melebar, membuat sebuah lingkungan yang positif. Dari kelas kita ke sekolah, menjadikan lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan yang positif tersebut akan berdampak pada budaya positif, akan menjadi budaya, sudah jadi budaya anak-anak. Nah, makanya kenapa kok Indonesia itu mengalami degradasi moral? Itu karena pada saat kita sekolah kebanyakan kita takut karena peraturan, bukan karena membiasakan diri untuk mencapai suatu tujuan. Tidak ada motivasi secara internal. Sekolah yang betul, pokoknya betul sekolah. Nah, kalau seperti itu kan motivasi eksternal. Nah, ini kita bisa melihat contohnya kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan 1, di mana kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian di sini ada juga kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan kelas di mana di kesepakatan kelas TK dan Wanita Persatuan 1 itu datang tepat waktu. Nah, kalau keyakinan kita, bagaimana keyakinan kita? Datang tepat waktu itu adalah sebuah tanggung jawab, adalah sebuah bentuk tanggung jawab bagi diri kita sendiri ya. Mengucapkan salam adalah sebuah apa Bapak Ibu? Mengucapkan salam itu adalah sebuah bentuk penghargaan kepada orang lain, seperti itu. Menjaga kebersihan sekolah adalah sebuah tanggung jawab. Oke, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan sekolah untuk menciptakan suasana yang sehat, nyaman, aman, seperti itu, dan seterusnya di Bapak Ibu. Oke, kita mencoba membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebuah peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu sebuah peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, berhenti atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini semua adalah peraturan. Nah, bagaimana membreakdownnya menjadi sebuah keyakinan kelas? Nah, di sini ketika peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya,
keyakinan kelasnya itu yang ditulis itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu dapat menghukum. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Apa yang dimaksud penghargaan menurunkan kualitas? Misalkan begini, anak kelas X kalau bisa mengerjakan soal matematika dengan benar akan diberikan hadiah pulpen. Nah, akan menurunkan kualitas bagaimana? Kualitasnya nggak bisa turun. Aduh, yang penting saya mengerjakannya, yang penting saya mengerjakan tugasnya, yang penting benar. Masih ada yang untuk ya kan menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan menghukum. Bagaimana penghargaan menghukum itu? Misalkan anak-anak di ranking, anak-anak itu di ranking. Kelas X itu yang ranking 1 ini, 2 ini, 3 ini. Bagaimana yang tidak ranking? Kan dia merasa terkucilkan, apalagi yang ranking terendah. Waduh, ini yang paling berbahaya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, sama seperti tadi. Terus pokok kerjaan harus lah seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Coba kita lihat ketika kita selalu memberikan penghargaan. Contohnya, oh bagus pintar, oh bagus pintar, gitu terus. Nanti kalau anak tersebut tidak mendapatkan kata-kata bagus atau pintar, bagaimana yang terjadi? Dia akan kecewa. Oh guru, aku jadi kayak apa sih? Jadi kayak jempol. Kemudian penghargaan berusaha hubungan. Bagaimana maksudnya penghargaan ini berusaha hubungan? Ya hubungannya rusak ketika bersaing seperti itu ya Bapak Ibu. Ada kompetisi di situ. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan tidak efektif motivasi dari dalam diri. Itu yang lebih bagus itu adalah motivasi dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu coba kita belajar tentang apa yang namanya? Kita belajar tentang menentukan sesuatu itu apakah hal tersebut hukuman atau konsekuensi. Misalkan Bapak Ibu guru nanti menyuruh muridnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa Bapak Ibu kira-kira? Hukuman. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Lalu ingin lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi: bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi: murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman. Oke. Nah, sekarang kita bedakan hukuman dengan konsekuensi. Apa sih hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu bersifat mendadak, Bapak Ibu ya. Kalau hukuman bersifat mendadak dan biasanya itu berkonotasi negatif. Itu sebuah hukuman. Kalau konsekuensi sudah disepakati lebih awal, jadi ada kesepakatan dulu. Itu konsekuensi. Kita lihat. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Saya tidak akan terlambat lagi, itu kata kuncinya. Kemudian bersifat mendadak juga. Nah, di sini anak belajar apa tuh? Murid saya tidak akan terlambat lagi. Kan tujuannya itu untuk membuat murid lelah, ya, biar cerah. Lelah tidak ada penggantinya. Terus bagaimana untuk konsekuensi? Ketika dia terlambat, konsekuensinya apa? Misalkan disepakatkan konsekuensi itu adalah sebuah cara untuk mendisiplinkan anak dengan cara apa? Dengan menyepakati terlebih dahulu. Misalkan seperti kita lakukan setiap hari ya, kalau ada yang terlambat membawa bunga, itu ada kesepakatan. Namanya itu adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah sebuah hukuman. Kenapa kok seperti itu? Kok hukuman? Ini karena mendadak. Tujuannya apa? Disiplinkan. Tapi nanti kan endingnya anak-anak itu lelah, tidak berganti dengan yang lain seperti itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman bersifat fisik. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi ada penggantinya. Membersihkan tumpahan di meja, air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Itu konsekuensi. Loh, kenapa kok di sini terlambat hadir di sekolah, lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Kemudian di sini lari mengelilingi lapangan kok sebuah konsekuensi? Karena itu pelajaran tertentu. Oke, kita simpan jawabannya. Ada yang lain Bapak Ibu? Kok yang ini sama-sama mengelilingi lapangan, ini konsekuensi, kok ini hukuman? Karena ini 10 menit, yang konsekuensi 10 menit, yang ini 2 kali. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh nih? Kalau ini mendadak, terlambat hadir, wah mendadak, langsung, mari. Kalau di juga, ya dadak sudah. Yang atas lebih sering. Yang bawah mungkin ada kesepakatan dengan guru mapelnya. Nah, di sini ada penggantinya. Kalau PJK itu kan ada pemanasan dulu, ya kan? Jadi pemanasan. Dari terlambat hadir 10 menit, berarti dia tidak melakukan pemanasan. Nah, untuk menggantinya bagaimana? Ya lari keliling lapangan. Kan harus gerak muridnya, gitu.
Itu bedanya Bapak Ibu ya. Kenapa kok yang waktu pelajaran BJUK itu harus lari? Kalau lari itu adalah sebuah konsekuensi, kok ketika pelampiasan di sekolah itu adalah hukuman itu? Karena lari tersebut di pelajaran BJUK untuk menggantikan agar dia melakukan pemanasan. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat di sini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang menyakitkan. Kamu telat push up 20 kali. Nah, ini menyakitkan bagi anak-anak. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi ketika kamu telat, tahu konsekuensinya apa? Bawa bunga, bawa tanaman itu sendiri ya, untuk membuat lingkungan menjadi asri seperti itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi jangka waktunya pendek, semua tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Kalau hukuman jangka waktunya lama, apalagi dia itu sakit hati, ya, apalagi sakit hati. Misalkan ini ya sama saja, saya juga pernah melakukan ketika kita itu lagi kondisi tidak enak, apalagi kita ada sesuatu ya, kemudian ada hal yang terus tiba-tiba gitu, pasti itu, apalagi beberapa kali disuruh diam tidak diam. Nah dari situ kita belajar. Kalau anak sakit hati itu lama sekali itu menyembuhkannya. Misalkan dia dipermalukan di depan teman-temannya, itu luka batin itu lama diobati, seperti itu nih Bapak Ibu. Kalau luka fisik itu tidak lama, dipukul, sentil kupingnya, itu tidur. Tapi kalau luka hati, ya itu akan lama, luka hati. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ini disiplin itu saat dibenci, apakah kesal? Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus hukuman itu adalah sebuah paksaan, konsekuensi adalah sebuah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian ketika diberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak itu cenderung menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, karena tidak jujur. Tapi kalau kita berikan sebuah konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia belajar mematuhi peraturannya. Bagaimana belajarnya? Nah, kalau kita membuat sebuah konsekuensi dengan anak-anak, itu akan lama. Karena proses penyadaran diri itu membutuhkan waktu lama. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian lebih efektif dengan hukuman. Kalau hukuman anak takut, kalau tidak begitu kan, anak tidak akan takut. Tapi pada saat itu anak itu disiplin. Tapi ketika keluar dari area tersebut, dia sudah tidak disiplin lagi. Disiplin hanya ada di depan mata kita, kalau di luar kita tidak disiplin seperti itu. Kemudian hukuman itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi diasingkan untuk sementara. Misalkan anak tidak mengerjakan PR,
Ya, karena tidak mengerjakan PR diasingkan terus sementara. Bagaimana untuk menyelesaikan PR-mu, kamu nanti kerjakan dulu PR-nya pada saat teman-temanmu mendapatkan pelajaran. Bisa, oh kamu tadi rame, kamu tadi bertengkar dengan dengan temanmu, ayo ke kantor dulu. Kemudian diasingkan sementara ke kantor, dilakukan percakapan dengan anak tersebut. Terus anak tersebut dikembalikan lagi ke kelompoknya, ke kelasnya, dengan catatan kalau dia sudah kembali ke kelasnya, dia mengganti ketertinggalannya. Dia harus pulang lebih siang daripada teman-temannya yang lain. Oke, kita sekarang ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Kita itu punya 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau lima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, kita bicara anak atau kita itu akan melakukan segala cara upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, kalau kita tidak menuntut anak-anak, bisa-bisa anak-anak ini melakukan hal yang negatif untuk mencapai kebutuhan dasar mereka. Misalkan cinta dan kasih sayang. Kalau dia tidak kekurangan cinta dan kasih sayang, dia akan mencari perhatian. Dia akan mencari perhatian kepada dunia luar. Misalkan di kelas ini, misal di kelas 5, dia tidak mendengarkan penjelasan Pak Guru atau Bu Guru. Dia asik main spidol, tidur-tiduran, nangis sedikit. Dia membutuhkan perhatian. Kalau seperti itu berarti anak tersebut butuh kasih sayang. Pasti, karena ini diperhatikan. Anak itu bertingkah aneh daripada yang lain. Itu butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan. Bagaimana penguasaan? Kalau bertahan hidup kan sudah jelas. Untuk dia makan itu kan bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kalau penguasaan, itu penguasaan. Itu kebutuhan anak. Bagaimana yang dimaksud penguasaan? Misalkan seperti ini, ada si A, mau, jadi ngomong, oke kita, itu adalah sebuah penguasaan, perubahan akan penguasaan. Dia itu ingin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa atas si mau. Kemudian untuk kebebasan, nah ini berkaitan dengan murid. Kebebasan, ketika murid mengucapkan seperti ini, ayo Pak, jalan-jalan. Nah, berarti dia bosan dengan pelajaran. Bu, ayo keluar Bu, berarti dia butuh kebebasan. Ya, butuh kebebasan. Kok gini terus? Males ya, pelajarannya gini terus. Itu murid butuh kebebasan, berarti kita harus reflektif. Kemudian kesenangan. Bagaimana kesenangan? Itu anak butuh senang. Dia misalkan senang bernyanyi, dia bernyanyi, diajak bernyanyi. Kalau tidak seperti itu, anak-anak akan mencari mencari kesenangan ini dengan caranya mereka sendiri. Misalkan lempar-lemparan di kelas, lempar-lemparan penghapus, itu kan tujuannya dia senang. Mahasiswa guru ini kadang lempar-lemparan penghapus, itu anak-anak butuh kesenangan.
Nah, kita lihat di sini, Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Nah, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Pak Malik jika responnya seperti di kolom tersebut, seperti di atas. Nah, kemungkinan dari cerita ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh Pak Malik? Ya, ingin diperhatikan. Di situ ingin diperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Lebih ke cinta dan kasih sayang. Oke, kita coba lihat lagi. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, terus yang terakhir adalah kesenangan. Kalau jawabannya Pak Malik seperti ini, iseng aja sih. Iseng aja sih. Aku senang ya capsek baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Itu adalah sebuah kesenangan. Kalau jawabannya Pak Malik itu ya dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kalau dia menjawab, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya ternyata tidak paham. Nah, misalkan orang yang sering tanya-tanya saja karena tidak paham, itu adalah sebuah penguasaan. Kebutuhannya itu sebuah penguasaan. Kemudian gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu menurut sekalian bosen jadi dengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya gitu saja, gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi. Itu adalah kebebasan. Pokoknya kalau ada kata-kata bosen itu dia ingin sebuah kebebasan. Kita ke 5 posisi kontrol. Ini sangat perlu sekali Bapak Ibu. Ini yang kita perlukan. Ini 5 posisi kontrol ini adalah sebuah materi yang akan menyadarkan kita bagaimana kontrol kita terhadap murid selama ini. Yang pertama itu adalah penghukum. Ketika guru berada di posisi kontrol penghukum, dia akan selalu memberikan hukuman ketika anak tidak disiplin. Kemudian ada juga memberi rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah sebagai manajer. Seperti apa sih posisi kontrol itu? Kalau sebagai penghukum, yang dilakukan guru itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah sebuah penghukum. Posisi kontrolnya penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nah kamu kok seperti itu, Pak Guru kecewa sekali sama kamu.
kamu kan orangnya ganteng, tapi kok seperti itu kelakuannya, Pak Guru kecewa sama kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Ada lagi kata-kata yang lain. Nah, apakah kamu tidak kasihan melihat ibumu di rumah kalau melihat tingkah lakumu seperti ini di sekolah? Itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian bagaimana posisi kontrol sebagai teman yang diperbuat oleh guru? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dibuatkan alasan-alasan, jadi melindungi terus muridnya. Sehingga kalau kita berada di posisi kontrol teman ini, murid itu tidak akan mematuhi atau tidak akan mendengarkan guru lain, hanya dia saja yang mau didengarkan. Itu bahayanya kalau posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau, dia itu akan menghitung dan mengukur. Maksudnya bagaimana menghitung dan mengukur? Dia itu akan menghitung dan mengukur bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya. Harus disesuaikan seperti itu. Nah, kalau manajer yang diperbuat oleh guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, manajer ini nanti akan guru memegang posisi kontrol sebagai manajer, dia akan melakukan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Kemudian apa yang dikatakan guru ketika berposisi sebagai penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, awas kamu. Itu adalah penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu telah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kamu harusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali. Stres ibu melihat kamu seperti itu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi bapak, lakukan ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu adalah sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, ditanyakan muridnya kalau buat salah apa peraturannya. Seperti itu kan ada yang datar. Kalau membuat orang merasa bersalah ada datar, teman adanya datar dan bersahabat, pemantau datar dan bersahabat, manajer apalagi seperti itu. Kalau menghadik itu nadanya itu pasti keras ya, nada tinggi. Kemudian untuk hasilnya, ketika guru berposisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya anak itu akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya kan? Karena apa? Karena takut dihukum. Udah dihukum Pak Edi aku seperti itu. Akhirnya anak memberontak. Duh, aku udah kata ini aku baik Pak Edi, udah digegeri aku, gitu ya. Kemudian akan menyalahkan orang lain. Tidak Pak, dia Pak, bukan saya Pak, bukan saya guru, dia yang melakukannya. Itu karena apa? Karena takut dihukum. Terus berbohong, yaitu menutupi kesalahannya. Bohong, dihukum. Terus ketika berposisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hampir sama, tapi tidak memberontak. Kalau sebagai penghukum ya memberontak, apalagi itu usianya sudah remaja atau yang dewasa. Kalau anak SD ya tidak terlalu parah ya. Tapi kalau kita berada di lingkungan SMA, ketika selalu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, anak akan berontak, bisa-bisa gurunya yang tonjok ya. Terus
Ketika berposisi kontrol sebagai teman, hasilnya bagaimana? Anak akan tergantungan kepada guru tersebut. Jadi kalau tidak ada guru tersebut, dia tidak mau disiplin. Tidak ada guru tersebut, dia tidak mau sekolah, kan seperti itu. Kalau sebagai pemantau, hasilnya anak itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Bila diawasi saja, kalau tidak diawasi, ya dia akan berjalan lagi seperti itu. Kalau di manajer akan menguatkan pribadi, anak itu dikuatkan pribadinya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau memantau, murid meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau tempat posisi kontrol ini yang diletakkan itu gurunya, karena dia ada gurunya. Kalau di posisi kontrol sebagai manajer, dia akan meletakkan dirinya sendiri. Terus di kata-kata dari murid apabila guru mengambil posisi kontrol hukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu. Karena bos-bosan, gitu ya. Kalau buat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kalau di teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau teman tahu berapa banyak bintang yang saya harus kolek, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu. Terus kalau untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dapat pada murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan, kalau membuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau di teman lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru tersebut. Kalau teman tahu, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sanksi atau hadiah. Kemudian untuk manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau di sini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya di mana? Sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Nah, di sini pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, merasa bersalah. Ayolah lakukan ini ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Ini adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah ini. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu terus, gitu kan? Itu sebagai penghukum. Nah, kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian ingin ada di posisi kontrol mana? Ada di posisi kontrol penghukum,
Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Pasti semuanya ingin menjadi manajer. Ada di posisi kontrol manajer. Nah, di sini Bapak Ibu kalau ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer harus belajar tentang segitiga restitusi. Kalau ingin menjadi seorang manajer itu harus paham bagaimana segitiga restitusi. Kemudian sebelum kita menjadi seorang manajer apa Pak? Misalkan kita jadi pemantau, boleh. Karena dua posisi kontrol ini saling berkaitan. Kadang menjadi kadang jadi pemantau, kadang jadi manajer. Kenapa seperti itu? Karena kita ruangnya banyak. Tidak hanya waktu terjadi permasalahan, akan tetapi di dalam keseharian ketika anak tidak dalam masalah, kita juga harus menjadi seorang pemantau maupun manajer ketiganya. Oke, kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya begini Bapak Ibu. Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Stabilkan dulu identitasnya. Contohnya bagaimana? Anak misalkan bertengkar, jangan disalahkan dulu. Tanyakan dulu masalahnya apa, terus apa yang kamu lakukan pada dia. Misalnya, saya mau minta bertanya Pak Guru, pukul aku Pak Guru. Terus apa yang harus kita katakan? Ya wajar lah. Kalau Pak Guru jadi kamu, Pak Guru pasti juga kesal. Itu yang harus dikatakan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan, itu biasanya yang dikatakan. Kemudian kalau kita lihat di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi agar emosi anak itu turun. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi kebutuhan. Yang dia butuhkan itu apa sih sebenarnya? Kan seperti itu. Apakah dia itu butuh cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita katakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Kamu pasti punya alasan. Kenapa kalau kamu memberitahu si Tono? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kesenangan? Misalkan dia lempar-lemparan kertas di depan kelas, kan kebutuhannya adalah kesenangan. Adakah cara yang lain yang lebih efektif agar kamu merasa senang? Gitu. Terus menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Menjadi orang yang bertanggung jawab, Guru. Oke, kita rangkum materi kali ini dengan bagian ini Bapak Ibu. Disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia.
dia, potensinya anak itu bagaimana, seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah di sini yang dimaksud ini adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian teori motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal atau intrinsik, di mana untuk menghargai diri sendiri kita harus menyadari tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita yang sering diajarkan, yang sering didengungkan itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut beriman dan bertakwa pada Tuhan, Esa, dan berakhlak mulia, begitu ya Bapak Ibu. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu kalau dibaca satu-satu sedikit hafal. Lanjut ke model berpikir tenang-tenangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau manajer kita harus menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi rasa bersalah atau validasi kesalahan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima atau cinta dan kasih sayang. Ini yang Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, kebebasan. Ini yang satu. Apa yang kurang ini Bapak Ibu? Bertahan hidup. Oke Bapak Ibu, bisa kita lihat contohnya penerapan tentang segitiga restitusi di sini. Akan saya tampilkan. Kasus 1. Saat membuat poster bahaya merokok, Saiful menyenggol tangan Rahman sehingga posternya tercolek. Rahman tidak dapat menahan amarahnya sehingga membuat topi Saiful kemudian membentak-bentaknya. Rahman, aku dari melakukan daripada kemakan yang menyebabkan Saiful melakukan dia di mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman, saya senang sekali belajar di Islam. Sekarang saya bisa menjalankan amanah saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Mimin sering terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang bertinggal. Saya sudah sekali menambahkan dan saya sering bersiap. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sampai Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Edi. Semoga kita kedepannya menjadi guru-guru yang lebih baik. Acara berikutnya yaitu sebagai penutup yang akan diiringi dengan doa oleh Bapak Teguh. Monggo Bapak Teguh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman bil hayati ulama'il amilin wa bil qadri syahadatin wa shahidin wa jannil awliyin wa salatu wa salam. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa tikratana wa shaddadana wa du'ana minna. Allahumma Rabbi hab lana min
من الشرير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya, terima kasih banyak Bapak Teguh. Demikian acara hari ini diseminasi budaya positif. Semoga acara ini menjadikan positif untuk kita ke depannya, menjadi guru yang lebih baik, yang lebih bijak. Terima kasih banyak Bapak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 1. Saat membuat poster bahaya merokok, Saiful menyenggol tangan Rohman sehingga posternya tercoret. Rohman tidak dapat menahan amarahnya sehingga melempar topi Saiful kemudian membentak-bentaknya. Rohman, Pak Guru tadi menerima laporan dari ketua kelas 6, katanya kamu bertengkar dengan Saiful. Apakah berita itu benar? Benar Pak, saya marah pada Saiful karena merusak gambar saya. Bagaimana hal itu terjadi? Pada saat saya membuat poster, tangan saya disenggol Saiful sehingga poster saya tercoret. Ya wajarlah kamu marah. Kalau Pak Guru dari kamu, Pak Guru juga pasti marah. Kemudian pada saat itu apa yang kamu lakukan pada Saiful? Saya melempar topinya, kemudian saya membentak-bentaknya biar tahu rasa si Saiful. Oh begitu. Kamu melakukan hal seperti itu pasti karena ada alasannya kan? Ya, masa poster yang sudah saya buat susah payah tiba-tiba rusak karena ulah Saiful. Wajar kamu marah. Hasil kerjamu rusak dikarenakan ulah Saiful. Pak Guru menghargai perbuatanmu yang tidak lebih parah lagi dari perbuatan yang kamu lakukan seperti memukul ataupun menendangnya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang melempar topi Saiful kemudian membentak-bentaknya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurutmu keyakinan kelas apa yang kurang sesuai? saling menghormati dan menghargai orang lain Pak. Benar sekali. Menurutmu saling menghormati dan menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau menurutmu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Saya harus lebih bersabar dan mengambil jeda untuk berpikir. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini atau tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak. Bagus sekali. Semoga ke depan kamu bisa menjadi anak yang baik dan lebih bertanggung jawab lagi. Silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Saya senang sekali diajak berdiskusi Pak Guru. Sekarang saya lebih bisa mengendalikan amarah saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Mimin sering terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Mimin, menurut guru piket kamu sering datang terlambat ya? Apakah berita benar? Benar Pak, saya terlambat. Menurutmu terlambat itu adalah sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Berbuat kesalahan itu manusiawi sekali. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tinggal bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Mimin sering datang terlambat, pasti ada alasannya bukan? Kalau boleh tahu, kenapa Mimin kok sering datang terlambat? Saya sering dapat TV sampai larut malam Pak. Jadinya saya sering bangun kesiangan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Pak. Datang terlambat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin itu penting atau tidak untuk kehidupan kita? Penting Pak, karena bisa membuat saya lebih menghargai waktu dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Pekerjaan bisa cepat selesai,
dan tidak hanya itu, serta kamu dapat menghargai waktu. Selain itu kamu juga bisa melatih rasa kepedulian. Bersediakah kamu memperbaikinya? Sedia Pak. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya tidak akan nonton TV sampai larut malam agar saya tidak bangun kesiangan. Saya akan lebih menghargai waktu lagi. Saya mohon maaf Pak Guru karena sering terlambat. Bagus sekali Min, kamu sudah menemukan solusinya. Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolahan. Semangat terus Min, ini masa depanmu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya lakukan, yaitu sering datang terlambat. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.